warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fuad Hasan Metarum, Program Studi Manajemen Pendidikan Islam, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Kali ini saya akan menjelaskan tentang instrumen penelitian dan skala pengukuran variabel. Nah, keberhasilan dalam pengumpulan data banyak ditentukan oleh kemampuan peneliti dalam menghayati situasi sosial yang menjadi titik fokus dalam suatu penelitian. Nah, salah satu ciri penelitian kualitatif adalah peneliti bertindak sebagai instrumen penelitian dan sekaligus sebagai pengumpul data. Kemudian, instrumen penelitian ini digunakan untuk menilai variabel yang akan diteliti dengan tergantung pada jumlah variabel yang diteliti. Bila variabel penelitiannya ada 5, maka jumlah instrumennya yang digunakan penelitian juga ada 5. Nah, dalam kasus kali ini ada beberapa rumusan masalah yang saya ambil. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan instrumen penelitian? Yang kedua, bagaimana langkah-langkah dalam membuat instrumen penelitian? Untuk yang ketiga, apa yang dimaksud dengan skala pengukuran variabel? Nah, selanjutnya mengenai tentang pengertian instrumen penelitian. Menurut Darmadi, bahwa definisi instrumen penelitian adalah sebagai alat untuk mengukur informasi atau melakukan pengukuran. Yang kedua, menurut Sukmadinata, pengertian dari instrumen penelitian yaitu sebuah tes yang memiliki karakteristik mengukur informan dengan sejumlah pertanyaan dan pernyataan dalam penelitian dengan membuat garis besar tujuan dari penelitian tersebut. Kemudian yang ketiga dari Profesor Sugiono, yaitu instrumen penelitian sebagai alat bantu yang dipergunakan oleh peneliti dalam mengukur fenomena alam serta sosial yang sesuai dengan variabel penelitian. Selanjutnya, bentuk-bentuk dari instrumen penelitian. Yang pertama itu ada wawancara. Nah, wawancara ini dilaksanakan secara lisan dalam bentuk tatap muka secara individual. Nah, berhubung secara COVID-19 ini wawancara bisa dilaksanakan melalui video call atau Zoom, atau WhatsApp dan lain-lain yang mempunyai aplikasi tatap muka. Ada kalanya juga wawancara juga bisa lewat voice note, WhatsApp atau dan lain-lain. Nah, lebih enaknya wawancara dilakukan melalui tatap muka karena memang kita itu bisa mengukur apakah responden tersebut itu jujur atau tidak dalam mengemukakan instrumen penelitian. Wawancara bisa dilakukan secara kelompok. Kalau memang tujuannya untuk menghimpun data dari kelompok seperti wawancara dengan keluarga, pengurus yayasan, atau pembina pramuka dan lain-lain. Wawancara ditujukan untuk memperoleh data dari individu yang dilaksanakan secara individual tadi. Nah, yang kedua yaitu bentuk-bentuknya yaitu angket atau kuesioner. Nah, angket ini merupakan suatu teknik atau cara pengumpulan data secara tidak langsung. Peneliti tidak langsung bertanya jawab dengan responden. Instrumen atau alat pengumpul datanya disebut dengan angket yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab nanti oleh responden. Sama dengan pedoman wawancara, bentuk pertanyaan bisa bermacam-macam, yaitu pertanyaan pembuka, pertanyaan terstruktur, dan pertanyaan tertutup. Nah, dalam pertanyaan terbuka ini yang dimana kita ada panduan-panduannya sehingga responden itu menyampaikan nanti datanya dengan valid. Itu kalau pertanyaan tertutup itu masalah hal pertanyaan yang mungkin spesifikasinya tentang pribadi seseorang tersebut dan tidak boleh disebarluaskan ke ranah publik. Untuk yang ketiga yaitu observasi atau pengamatan.
merupakan suatu teknik atau cara pengumpulan data dengan jalan mengadakan pengamatan terhadap kegiatan yang sedang berlaku. Nah, kemudian kegiatan tersebut bisa berkenaan dengan cara guru mengajar, siswa belajar, terus kepala sekolah yang sedang memberikan pengarahan kepada pegawainya. Nah, observasi dapat dilakukan secara partisipatif atau non partisipatif. Dalam observasi partisipatif, pengamat ikut serta dalam kegiatan yang sedang berlangsung. Pengamat ikut sebagai peserta atau rapat peserta. Nah, baik, selanjutnya yaitu tentang skala pengukuran. Nah, skala pengukuran merupakan kesepakatan yang digunakan sebagai acuan untuk menentukan panjang pendeknya interval yang ada dalam alat ukur, sehingga alat ukur tersebut bila digunakan dalam pengukuran akan menghasilkan data kuantitatif. Nah, ada beberapa macam skala pengukuran. Yang pertama yaitu skala Likert. Nah, skala Likert ini digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau kelompok tentang fenomena yang terjadi atau fenomena sosial. Kemudian skala Likert ini yang dikembangkan oleh Likert sendiri yang mempunyai 4 butir atau lebih pertanyaan yang dikombinasikan sehingga membentuk sebuah skor atau nilai yang merepresentasikan sifat individu, misalnya pengetahuan, sikap, dan perilaku. Nah, instrumen penelitian yang digunakan skala Likert ini dapat dibuat dalam bentuk pilihan ganda. Yang pertama contohnya yaitu berilah salah satu jawaban terhadap pertanyaan berikut sesuai dengan pendapat Anda dengan cara memberi tanda lingkaran pada nomor jawaban yang tersedia. Prosedur kerja yang baru itu akan segera diterapkan di lembaga Anda. Nah, apa yang Anda lakukan? Yang pilihan A sangat tidak setuju, yang kedua B tidak setuju, C ragu-ragu, D setuju, dan E sangat setuju. Nah, adapun cara lain yaitu tentang bila mana sangat setuju itu skornya 5, tidak setuju skornya 4, ragu-ragu skornya 3, setuju skornya 2, dan sangat setuju 1. Gitu. Kemudian skala yang kedua skala Goodman. Nah, skala Goodman yaitu skala pengukuran dengan tipe akan mendapatkan jawaban yang tegas, yaitu ya atau tidak. Yang kedua benar atau salah, dan lain-lain. Penelitian skala ini dilakukan bila ingin mendapatkan jawaban yang tegas terhadap suatu permasalahan yang ditanyakan. Contohnya, bagaimana pendapat Anda bila orang itu menjabat pimpinan perusahaan ini? Ya atau tidak? Setuju atau tidak setuju? Gitu. Terus kemudian untuk yang ketiga yaitu skala semantik diferensial. Nah, skala ini digunakan untuk mengukur sikap hanya bentuknya, tidak pilihan ganda maupun checklist, tetapi tersusun dalam satu garis kontinum yang jawaban sangat positifnya terletak di bagian kiri kanan garis dan jawaban yang sangat negatif terletak di bagian kiri garis. Data yang diperoleh adalah data interval dan biasanya skala ini digunakan untuk mengukur sikap atau karakteristik tertentu yang dipunyai oleh seseorang. Contohnya, beri nilai gaya kepemimpinan Anda. Yang pertama A, bersahabat. Nilainya skalanya 5, 4, 3, 2, 1. Untuk yang sebelah kirinya yaitu tidak bersahabat yang sebagai tanda negatif. Yang kedua yaitu tepat janji. Nah, untuk yang kirinya yaitu lupa janji. Kemudian yang ketiga C, bersaudara. Nah, skalanya berapa? 5, 4, 3, 2, 1. Yang sebelah kirinya yaitu lawannya memusuhi. Terus kemudian yang D yaitu memberi
pujian. Untuk sangat negatifnya yaitu mencela. Yang kemudian mempercayai lawannya yaitu mendominasi. Nah, Anda disuruh untuk menilai dari gaya kepemimpinan tersebut. Semakin kiri semakin negatif. Nah, selanjutnya yaitu rating scale. Dari ketiga skala pengukuran seperti yang telah dikemukakan yang tadi saya bilang, data yang diperoleh semuanya adalah data kualitatif yang kemudian dikuantitatifkan. Sedangkan rating scale ini berupa data mentah yang diperoleh berupa angka kemudian ditafsirkan. Dalam pengertian kualitatif, yang penting bagi penyusun instrumen dengan rating scale adalah harus dapat mengartikan setiap angka yang diberikan pada alternatif jawaban pada setiap item instrumen. Contohnya, seberapa baik data ruang kerja yang ada di perusahaan A, dan berilah jawaban dengan angka 4 bila tata ruang itu sangat baik, 3 bila tata ruang itu cukup baik, 2 bila tata ruang itu kurang baik, dan yang terakhir kalian bisa ngasih nilai 1 bila tata ruang itu sangat tidak baik. Yang kelima itu macam-macam dari skala pengukuran, yaitu skala Thurston. Nah, skala Thurston ini adalah skala yang disusun dengan memilih butir yang berbentuk skala interval. Setiap butir memiliki kunci skor, dan jika diurut kunci skor menghasilkan nilai yang berjarak sama. Skala Thurston dibuat dalam bentuk jumlah 40 sampai 50 pernyataan yang relevan dengan variabel yang hendak diukur, kemudian sejumlah ahli 20 sampai 40 orang menilai relevan pernyataan itu dengan konten dan konstruk variabel yang hendak diukur. Nah, skala Thurston ini bertujuan untuk mengurutkan responden berdasarkan suatu kriteria tertentu. Sekian dari saya. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.